Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kita kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang contoh-contoh dari cara atau bentuk penulisan tanwin di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita sampaikan pada video kita sebelumnya, penulisan tanwin ketika kita membuka Al-Quran versi cetakan Madinah misalnya, kita akan menemukan bentuk penulisan yang berbeda dari penulisan tanwin ini, tergantung apa hukum bacaan tanwin tersebut. Sementara ketika kita melihat Al-Quran atau membuka Al-Quran versi cetakan Indonesia, kita tidak akan menemukan perbedaan dalam penulisan tanwin. Apapun hukum bacaannya, dimanapun letaknya, tanwin akan ditulis dalam bentuk yang sama, yaitunya dalam bentuk tarkib, sejajar atas dan bawahnya. Seperti halnya pada contoh kita ini, ini adalah harakat fathatain ditulis, kasratain ditulis sejajar saja, kemudian dhammatainnya ditulis sejajar saja. Ini versi penulisan Al-Quran Indonesia. Akan tetapi dalam versi Al-Quran Madinah, kita akan menemukan penulisan atau bentuk penulisan yang berbeda-beda. Untuk penulisan yang pertama sudah kita bahas pada video kita sebelumnya, yaitunya tarkib. Ketika tanwin ditulis dalam bentuk yang sejajar seperti ini, itu dalam Al-Quran Madinah menandakan bahwa bacaan itu atau bacaan tanwin itu dibaca izhar, dibaca dengan jelas. Kemudian tanwin yang kedua adalah tatabu'. Tatabu' ini adalah penulisan tanwin yang atas dan bawahnya beriringan. Seperti ini, fathatain itu atas dan harakat bawahnya beriringan, atas lebih menjorok ke kiri, bawah lebih menjorok ke kanan. Kasratainnya atas lebih menjorok ke kanan, bawahnya lebih menjorok ke kiri. Dhammatainnya ditulis beriringan seperti ini, ya, tidak ditulis seperti ini, ya, melengkung ke atas dan melengkung ke bawah, akan tetapi ditulis seperti ini. Kemudian harakat tanwin yang ditulis seperti ini menunjukkan atau menandakan bahwa bacaan tanwin ini adalah idgham dan ikhfa. Ya, jadi dua fungsinya. Kalau tanwin kita temukan dalam bentuk penulisan yang seperti ini, kalau tidak idgham berarti adalah ikhfa. Kemudian ada sedikit perbedaan antara idgham, yaitunya idgham kamil dan idgham nakis serta ikhfa. Kalau idgham kamil itu penulisan tanwinnya seperti ini, kemudian diikuti huruf sesudahnya hurufnya bertasydid, maka itu adalah idgham kamil, ya, sempurna leburnya, ya. Kalau idgham nakis itu tidak ada tanda tasydidnya. Begitu juga dengan ikhfa, ya, kita temui harakat tanwin seperti ini tidak ada tasydidnya, berarti kalau tidak idgham nakis berarti adalah ikhfa. Idgham nakis adalah lebur bacaan tanwinnya tetapi tidak sempurna, tidak sesempurna leburnya idgham kamil.
Sementara ikhfa adalah menyembunyikan harokat tanwin ini kepada huruf setelahnya, sehingga tanwinnya menjadi samar, ya, bacaannya tidak lagi jelas seperti bacaan izhar. Mari kita lihat beberapa contoh kalimat di dalam Al-Quran yang ditulis harokat tanwinnya seperti ini. Kita lihat dalam dua versi, Al-Quran Indonesia dan Al-Quran yang dicetak di Madinah. Dalam kalimat radiyatan mardiyah, ini versi cetakan Indonesia, tanwinnya ditulis tarkib saja, ya. Tidak ada perubahan dari sebelumnya. Pada pembahasan tarkib seperti ini, pada pembahasan tatabu juga seperti ini. Akan tetapi ketika kita melihat Al-Quran versi cetakan Madinah akan tertulis seperti ini. Radiyatan mardiyah. Tanwinnya, fathatainnya ditulis beriringan seperti ini. Berbeda dengan penulisan versi cetakan Indonesia, menandakan bahwa tanwin ini, fathatain ini dibaca idgham. Kemudian idgham apakah dia ini? Kita lihat huruf setelahnya. Kalau dia bertasydid berarti idgham kamil, sempurna leburnya, sempurna masuknya tanwin ini kepada huruf mim. Yang awalnya radiyatan menjadi radiyatam, radiyatam mardiyah, idgham kamil, sempurna leburnya. Hukum dari bacaan ini adalah idgham bi gunnah. Mari kita lihat contoh yang lain. Dalam harakat ini kebetulan harakat dhammatain dalam kalimat khairum min alfi syahr. Ini harakat tanwin dalam Al-Quran versi cetakan Indonesia. Mari kita lihat versi cetakan Madinah. Khairum min alfi syahr. Tanwinnya ditulis beriringan atau dalam bentuk yang beriringan seperti ini. Tidak lagi ditulis dalam bentuk tarkib seperti yang terdapat dalam Al-Quran Indonesia. Ini juga adalah idgham kamil karena pada huruf mimnya ada tasydid. Sempurna leburnya, sempurna masuknya. Khairum min alfi syahr. Kemudian dalam kalimat yang lain, dzarratin syarran yarah. Ini dalam versi Al-Quran Indonesia tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, tetap ditulis dalam bentuk tarkib. Kemudian kita lihat versi cetakan Madinah. Dzarratin syarran yarah. Harakat kasratainnya sudah berbeda, ya. Sudah dalam bentuk yang beriringan. Ini menandakan bacaannya kalau tidak idgham berarti ikhfa. Tinggal kita melihat huruf sesudahnya. Tanwin bertemu dengan huruf shin, berarti ini adalah ikhfa. Dzarratin, ya. Tinnya tidak lagi izhar, ya, tidak lagi jelas karena sudah tersembunyi kepada huruf shin, ya, sehingga tinnya menjadi tin yang samar-samar. Syarran yarah. Ini adalah tanwin bertemu dengan huruf ya. Bacaan ini adalah idgham, ya. Akan tetapi kenapa tidak ada tanda tasydidnya?
Ini menandakan bahwa idgham ini bukanlah idgham kamil, melainkan idgham naqis, ya. Tidak sempurna leburnya kepada ya, ya. Syarran yarah. Karena ini aku membacanya ada idgham bi gunnah. Kalau kita sempurnakan leburnya, tentu dia tidak akan berdengung atau gunnah. Syarran yarah. Kalau sempurna dia tidak akan berdengung. Sementara bacaannya, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, lebur dengan dengung, ya. Maka nakisnya itu, tidak sempurnanya leburnya itu akan membuat dia sempurna gunnahnya, sempurna idgham bi gunnahnya. Syarran yarah. Ini sedikit perbedaan dengan penulisan versi cetakan Indonesia. Dalam Al-Quran Indonesia, seluruh bacaan yang idgham itu ada tanda tasydidnya. Sementara dalam versi Al-Quran Madinah itu yang ada tanda tasydidnya adalah idgham kamil. Untuk idgham naqis itu tidak ada tanda tasydidnya. Mari kita lihat contoh yang lain dalam kalimat habban wa nabata. Ini versi Indonesia ditulis sama saja, ya, tarkib. Dalam versi Madinah habban wa nabata, fathatainnya telah ditulis dalam bentuk yang beriringan, menandakan bahwa bacaan ini adalah idgham. Kalau tidak idgham berarti ikhfa. Kita lihat saja huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya adalah huruf idgham, berarti bacaannya adalah idgham. Kalau huruf setelahnya adalah huruf ikhfa, berarti bacaannya adalah ikhfa. Ini tanwin bertemu dengan huruf waw, berarti bacaannya adalah idgham. Akan tetapi di sini dalam contoh ini idghamnya bukanlah idgham kamil, melainkan sama dengan contoh sebelumnya, yaitu idgham naqis. Sehingga pada waw ini tidak ada tanda tasydidnya. Habban wa nabata, habban wa nabata. Naqisnya tentunya akan menyempurnakan idgham bi gunnahnya, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, dalam Al-Quran Indonesia setiap idgham itu ada tanda tasydidnya. Untuk tanda tasydid yang seperti ini sudah kita bahas pada video kita sebelumnya. Hubban jamma. Ini versi cetakan Indonesia. Tanwinnya ditulis sama saja, ya, tarkib. Sementara hubban jamma dalam penulisan Al-Quran versi cetakan Madinah itu ditulis beriringan, ya, menandakan bacaan ini kalau tidak idgham berarti ikhfa, ya. Akan tetapi dalam hal ini tentunya bacaannya adalah ikhfa, karena jim adalah salah satu dari huruf ikhfa. Tanwin bertemu dengan jim, hukum bacaannya adalah ikhfa. Hubban jamma. Kemudian pada contoh yang lain, wa walidin wa ma walad. Ini kalau kita sambung walad, ya. Ini versi cetakan Indonesia, ya. Ada tasydid pada huruf waw, tanwinnya ditulis dalam bentuk tarqib. Wa walidin wa ma. Di sini dalam cetakan Madinah tanwinnya ditulis dalam bentuk yang beriringan, tatabu', ya. Dan tidak ada tanda tasydid pada huruf waw atau huruf setelah tanwin ini, menandakan bacaan ini adalah idgham naqis, ya, tidak sempurna leburnya. It'amun fi.
it'amun fi. Ini tanwin bertemu dengan fa. Hukum bacaannya tentunya adalah ikhfa. Dalam Al-Quran cetakan Indonesia ditulis tanwinnya seperti ini, ya, tarkib saja, walaupun bacaannya ikhfa. Sementara it'amun fi dalam Al-Quran cetakan Madinah itu ditulis beriringan seperti ini, ya, menandakan bahwa bacaan tanwinnya itu kalau tidak idgham berarti ikhfa. Kita lihat saja huruf setelahnya, berarti huruf fa. Kalau huruf fa tanwin bertemu dengan fa, bacaannya atau hukum bacaannya adalah ikhfa, menyembunyikan nun mati atau tanwin kepada huruf setelahnya. Dalam hal ini tentu kepada huruf fa. It'amun fi, mun menjadi mung. Demikianlah pembahasan kita pada video kita kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan tanda atau cara penulisan tanwin yang lainnya pada video kita yang akan datang. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.